Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Eh, Pada kesempatan hari ini, saya mau memberikan informasi dan ini semoga bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa, baik itu S1 keperawatan atau S1 kebidanan atau S1 kesehatan yang mempunyai template yang sama dengan ini. Mungkin ini bisa menjadi bagian yang bisa menolong dalam pembuatan bab 1. Sekarang kita coba akan membahas ya terkait masalah judul, bagaimana kita ngobrol tentang latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Oke, kita masuk akan judul. Di dalam penelitian sebenarnya judul bukan merupakan hal pertama yang akan kita bahas, karena di dalam judul itu ada beberapa yang harus kita mengerti sehingga kita bisa membuat judul yang baik ya. Sehingga saya selalu menekankan jangan pernah takut berubah judul, karena judul itu hanya eh, pandanan dari penggabungan kata per kata dan juga merupakan bagian yang kita akan coba eh, sampaikan dengan baik apa yang ada di dalam fenomena kita. Jadi berarti yang penting di dalam membuat pertama kali kita membuat tugas akhir, skripsi dan teman-temannya itu adalah apa masalah yang akan kita angkat. Ya, fenomena yang apa yang akan kita angkat. Di dalam fenomena itu ada namanya variabel, ya, merupakan bagian yang akan kita teliti. Akan ada namanya sampel yang akan kita target objek penelitian. Di sana juga akan terlihat bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang ada di fenomena dan di mana lokasi kita akan melakukan uh, uh, penelitian. Sehingga di dalam judul tersebut itu selalu akan ada beberapa variabel yang akan kita bahas atau keseluruhan yang ada di dalam penelitian. Jadi tidak hanya bicara judul. Ini pembuatan skripsi, judul skripsi dengan judul artikel berbeda ya. Artikel itu seperti jurnal, skripsi itu memang tugas akhir yang memang menjadi bagian sebagai syarat untuk menjadi sarjana keperawatan, sarjana kebidanan dan teman-temannya. Jadi penggunaan judul lebih formal dilakukan untuk karya tulis ilmiah dibanding dengan judul untuk artikel-artikel yang ada. Ini variabel yang saya sampaikan tadi bahwa di dalam penelitian itu akan selalu akan ada variabel-variabel. Nah, ini karena cakupannya yang saya buat adalah untuk mahasiswa sarjana sehingga dan keperawatan dan kesehatan, di mana kita untuk tahap sarjana ini mungkin akan berbeda ya dengan teman-teman yang di luar fakultas keperawatan, kebidanan atau kesehatan, karena di dalam penelitian-penelitian sekunder yang sering ada di fakultas-fakultas ilmu sosial dan ekonomi ya, itu mereka mengenal dengan data sekunder. Nah, ini akan berbeda ya pembahasannya dengan yang kita bahas yang memang sering digunakan di skripsi keperawatan dan kebidanan atau skripsi yang berhubungan dengan fakultas-fakultas kesehatan. Nah, variabel ini ada 4 jenis variabel yang sering kita pakai, itu adalah variabel independen dan variabel dependen. Ini paling dasar. Di mana variabel dependen, depend, itu adalah yang dipengaruhi. Depend, dia tidak bisa berdiri sendiri, jadi depend, dipengaruhi. Kemudian independen, itu adalah variabel yang akan mempengaruhi. Artinya ada case, dia akan mempengaruhi variabel X ya. Kemudian dia akan mempengaruhi variabel Y. Dan depend ini adalah yang dipengaruhi. Ada satu variabel, ada beberapa variabel yang memang dia bisa menjadi depend dan bisa menjadi independen. Independen itu bahasa Indonesia adalah mandiri. Jadi variabel terikat dan variabel mandiri. Jadi yang mempengaruhi dan dipengaruhi. Dan di sini juga akan ada variabel intervening. Jadi intervening antara dua variabel dan variabel perancu yang akan bisa menjadi pengganggu. Nah, untuk intervening dan perancu ini kita tidak terlalu bahas hari ini. Kalau untuk mahasiswa keperawatan nih masih dalam level sarjana, dan untuk intervening perancu untuk data primer itu jarang dibahas ya untuk mahasiswa sarjana dan akan dibahas untuk mahasiswa untuk magister. Untuk teman-teman dari fakultas sosial mungkin akan lebih banyak belajar ini karena memang berhubungan dengan data sekunder.
Jadi paradigmanya berbeda. Oke. Kita ambil clock ya, kita ambil clock ya, kita lock ini adalah dependent dan independent. Saya mempunyai contoh di sini. Ada beberapa contoh yang saya coba perlihatkan, di mana di sini ada namanya gangguan body image. Gangguan body image ini apakah dia menjadi dependent akan kelihatan nih dari garis-garis yang ada di sini. Nah, kalau di dalam proposal penelitian, hal garis-garis seperti ini akan didapatkan setelah bab 2, itu nanti akan ada kerangka teori dan kerangka konsep. Nah, ini biasanya disebut dengan kerangka konsep pada penelitian kuantitatif ya, yang berhubungan dengan angka-angka gitu. Jadi kalau kualitatif tidak ada hubungan seperti ini, karena dia penelitiannya bisa bersifat lebih fleksibel dibanding dengan penelitian-penelitian kuanti. Nah, kita akan bahas di sini ada gangguan body image. Dilihat dari panah ke samping, berarti dia yang akan mempengaruhi. Artinya, gangguan body image yang ada di sebelah kiri ini akan mempengaruhi bagian kanan. Dan yang kiri inilah yang disebut dengan variable independen atau yang mempengaruhi. Ini kelihatan dari mana? Ini kelihatan dari panah yang menyebabkan bagian yang kanan. Jadi kiri ini independen dan kanan ini ada dependen. Di dalam kanan, gangguan body image ini ternyata punya dua garis ya yang berbeda warnanya. Ada garis biru dan garis merah. Garis biru artinya gangguan body image akan mempengaruhi harga diri. Oke? Nah, kalau ini di sini kita punya beberapa variabel ya. Jadi ada beberapa variabel yang bisa saja gangguan body image akan mempengaruhi harga diri, pola asuh juga akan mempengaruhi harga diri, di mana yang mempengaruhi harga diri ternyata ada dua independen. Berarti bisa dong variabel independen ini ada dua, bisa. Jadi variabel body image dan pola asuh dianggap sebagai variabel mandiri yang sama mempengaruhi harga diri. Nah, perbedaan antara garis ini apa ya? Kalau garis ini apa? Jadi kalau garis biru dia mempengaruhinya kita lihat secara satu persatu. Jadi kalau seandainya saya gambarkan ini mempengaruhi harga diri, terpisah dengan pola asuh mempengaruhi harga diri. Jadi dia punya garis yang berbeda. Ini mempengaruhi harga diri, pola asuh juga mempengaruhi harga diri. Itu untuk garis biru. Nah, kalau seandainya garis merah, gangguan body image bersamaan dengan pola asuh mempengaruhi harga diri. Sehingga bisa digambarkan 1 dan 3 mempengaruhi 2. Inilah yang dimaksud dengan garis merah dan garis biru. Oke, ya. Jadi kita kenal dulu nama variabel. Dia ada variabel independen, ada variabel dependen. Jadi kedua ini akan muncul di judul. Iya, ya, dia akan muncul di judul. Judul itu bisa menampung sekitarnya independen itu maksimal ada 3. Jadi kalau ada 3, variabel independennya disebutkan satu persatu. Kalau variabel independennya ada 4, berarti itu yang kita sebut dengan faktor-faktor. Jadi dia akan disimpelkan membahasnya, tidak membahas satu persatu, jadi tidak disebutkan satu persatu. Jadi kalau variabel independennya ada 2, dia disebutkan satu persatu. Independen ada 3, disebutkan satu persatu. Tapi kalau independennya ada 4, kita bisa sederhanakan dengan kata-kata faktor-faktor. Gitu ya. Nah, dependennya bisa ada 1, bisa ada 2, iya. Tergantung pada level pendidikannya. Jadi kalau seandainya level pendidikannya itu adalah sarjana, dependennya bisa 1. Kalau nanti dia naik, dia akan bisa naik juga untuk capaian metode penelitiannya. Nah, ini belajar tentang variabel. Oke, sekarang belajar tentang skala ya. Ini skalanya butuhnya seperti apa? Nanti akan dibutuhkan ketika kita benar-benar membahas yang namanya instrumen yang akan membahas namanya divisi operasional ada di bab 3. Nah, sekarang saya kenalkan sedikit dulu dengan skala. Jadi di skala itu ada yang sebut dengan skala numerik dan ada sebut dengan skala kategorik. Numerik dan kategorik ya, ini bisa saja berasal dari angka. Jadi skala yang diciptakan yang ada di sini tidak ditemukan di kualitatif
untuk membicarakan masalah variabel, karena di kualitatif tidak didefinisikan menjadi angka-angka. Nah, berarti kategorik bisa dari angka, bisa. Jadi semuanya ini bisa base-nya, on-nya dari angka, tapi tidak seluruhnya ya. Kita contohnya, dari skala angka itu kita punya rasio dan interval. Ya, saya ulang lagi, kita punya rasio dan interval. Rasio itu yang paling tinggi dari 4 skala yang kita akan belajar. Paling tinggi di antara keempat dari skala yang ada. Ada rasio, interval, nominal, ordinal. Jadi yang untuk angka itu ada rasio dan interval. Perbedaannya apa? Begini perbedaannya. Rasio itu ada beberapa pertanyaan yang harus terjawab. Pertama, apakah ada alat ukurnya? Oke. Kalau ada alat ukurnya, apakah bisa terstandar atau ditera? Kalau bisa ditera, berarti dia rasio. Ya, untuk pertanyaan pertama. Yang kedua adalah ada kelipatan apa enggak? Ya, bapak 2 kali tinggi dari ibu. Ya, atau bapak 2 kali tinggi dari anaknya. Apakah bisa dikatakan seperti itu? Jadi, kalau ada kelipatannya, berarti artinya dia adalah rasio. Oke? Kemudian adakah nilai nol mutlak? Misalnya, tinggi badan ada yang nol nggak? Kalau tidak ada, ya jawabannya tidak ada. Umur ada yang nol nggak? Nggak ada, berarti itu yang namanya nol mutlak. Kalau ada, berarti itu namanya rasio. Oke? Kemudian ada yang dinamakan interval. Jadi interval ini adalah sama-sama numerik, tapi nolnya itu berisi. Misalnya, saya contohkan, suhu itu nol ada suhu nol ya. Jadi suhu nol ada apa tidak? Ya ada suhu nol. Jadi kalau ada suhu nol berarti artinya dia punya nilai yang tidak mutlak ya nolnya. Oke, berarti kalau seandainya kita pertanyakan lagi, apakah dia punya alat ukur yang terstandar? Jawabannya mungkin saja tidak ada yang terstandar ya. Jadi kalau tidak ada terstandar berarti bisa saja bersifat apa? Bersifat yang tidak mengulangi meteran. Bisa saja bersifat kuesioner, bisa saja. Jadi semua data-data kuesioner itu adalah alat yang tidak terstandar. Oke, berarti dia tidak bisa masuk rasio tuh. Ya, jadi kuesioner nilai nol mutlaknya ternyata ada, tidak ada nilai nolnya. Seperti GCS tidak ada nilai nolnya. Apakah dia rasio? Pertanyaan berikutnya, dia diukur berdasarkan apa? Ada alatnya apa tidak? Kalau tidak ada alatnya, berarti dia tidak masuk ke dalam rasio, masuknya ke dalam interval, walaupun GCS itu ada angkanya. Nah, itu contohnya. Apakah dia berkelipatan? Ternyata 2 kali 2 di GCS tidak sama. 2 kali 2 tambah 2. Jadi, tidak bisa dikatakan ada kelipatannya. 2 kali 2, 2 kali 3, apakah 3 lebih baik daripada 6 itu adalah 2 kali 3 itu tidak ada di dalam GCS, berarti GCS bukan rasio. Seperti itu, membedakan antara rasio dan interval. Ya, jadi kelipatannya tidak ada alat terstandar, dan dia tidak ada nilai nol mutlak. Jadi nolnya bisa saja ada isinya. Cemas, ada nilai nolnya? Ya ada, nol berarti tidak cemas. Nyeri ada nilai nolnya? Ya ada, berarti nol berarti artinya tidak nyeri. Berarti artinya nol ini memang benar-benar ada manusia yang nilai nyerinya nol atau nilai cemasnya nol. Nah itu contoh singkat dari interval. Itu kita menggunakan angka. Sekarang kita masuk ke dalam numerik. Ada nominal dan ordinal. Di mana nominal ini adalah dia sama reta. Agama tidak ada yang lebih baik dengan agama yang lain, ya, karena si A pasti akan merasakan agama yang terbaik, si B juga akan merasa bahwa dia agama yang terbaik. Begitu dengan C, D, E dan lain-lain. Ya, jadi tidak ada mengatakan lebih baik. Kemudian pekerjaan, kecuali pendapatan ya, pendapatan ada yang tinggi rendah, UMR di atas UMR atau di bawah NR. Tapi kalau pekerjaan tidak ada yang mengatakan bahwa dokter lebih baik pekerjaannya dibanding atau lebih bagus pekerjaannya atau dia tidak setara dengan pekerjaan bank yang kerja di bank. Ya nggak bisa karena punya profesionalnya masing-masing. Jadi tidak bisa kita membuat standar tolak ukur bahwa si A lebih baik daripada si B. Oke? Berarti kalau seandainya nominal berarti dia setara dia. Kalau ordinal dia itu numerik kategorik tapi dia masih punya tingkatan.
SD lebih rendah daripada pendidikannya SMP. SMP lebih rendah daripada pendidikan. Jadi punya tingkatan. Oke. Jadi kemudian nyeri. Nah, nyeri tadi skala yang sifatnya ada angkanya. Tapi kalau dia tingkatan, tingkat nyeri, tingkat stres, ya dia juga merupakan kategori karena kita tidak menilai dari sisi angkanya tapi menilai dari sisi tingkatannya gitu. Jadi bisa saja itu yang saya bilang bahwa kategorinya berdasar dari numerik. Ringan itu ada angkanya sekian sampai sekian disebut ringan, sedang sekian sampai sekian, berat sekian sampai sekian. Nah, itu termasuk salah satu yang punya tingkatan. Nah, itu adalah bentukan dari skala ya. Jadi mengacu kepada ada tidaknya angka dan mengacu kepada ada tidaknya tingkatan gitu. Jadi kategorik itu membedakannya adalah ada atau tidak tingkatan. Kalau angka membedakannya adalah dia punya nilai mutlak atau tidak, punya kelipatan atau tidak, dan ditimbang dengan alat yang memang ada standar ukurnya apa tidak. Seperti itu. Terus ada bahasan lagi, gimana ya kalau seandainya ini kuesioner itu divalidasi dan lain-lain. Itu validasinya pun itu sifatnya subjektif, tidak yang memang ada ukuran yang memang standar ukurannya ada. Jadi memang menggunakan timbangan, menggunakan alat ya, menggunakan kekuatan otot menggunakan alat. Jadi memang benar-benar punya standar yang memang sudah, anggaplah kalau Indonesia namanya SNI, jadi standar nasional Indonesianya sudah sama antara si A 1 kilo, B 1 kilo, itu punya pandangan yang sama, seperti itu. Oke. Nah, di dalam nanti pembuatan bab 1 ya, ini tergantung masing-masing institusi ya, yang dipakai di dalam institusi saya. Jadi kalau misalnya nanti ada bab 1, ya, ini ada bab 1, itu nanti ada A, ini latar belakang, oke, ya, ini B, ini rumusan masalah. Ya, jadi di latar belakang nanti akan ketemu penjelasan-penjelasan. Jadi kalau sudah bicara A, berarti nanti ada B-nya, rumusan masalah. Misalnya di sini tujuan umum ya. Kemudian ini 2-nya tujuan khusus. Ya, jadi penomorannya kita menggunakan penomor ini untuk pembuatan nanti di masing-masing babnya. Oke, sekarang ya, kita ngomongin judul nih tadi, tapi kok masih masuk ke metode. Nah, karena kita di dalam judul itu nanti akan ada satu kalimat yang akan bicara masing-masingnya gitu, akan bicara masing-masingnya yang memang akan memperlihatkan metodenya, variabelnya, kemudian sampelnya, dan kemudian lokasinya. Nah, kita coba lihat nih. Di dalam penelitian kuantitatif, kita mempunyai 3 bentukan, ada deskriptif, korelasi, dan kuasi eksperimen. Yang paling tinggi itu adalah kuasi eksperimen karena ada intervensi. Kemudian ada nanti penelitian yang akan menghubungkan dan mengkorelasi yang sifatnya 2, jadi variabel A dan variabel B, kita lihat hubungannya, itu namanya bivariat. Kalau ke yang tadi, kuasi eksperimen itu adalah intervensi, ada memberikan intervensi sehingga dilihat sebelum intervensi dan setelah intervensi. Jadi ada 2 juga dibandingkan. Dan ada juga yang tidak membandingkan, dia hanya melihat secara keseluruhan, itu yang disebut dengan deskriptif. Di dalam judul, kalau deskriptif ini kita kenal dengan yang melihat satu variabel tanpa interaksi, itu disebut dengan gambaran. Oke, nanti kalau bab 3-nya dia akan diuji secara chi-square ya, biasanya karena dilihat dari variabel-variabel yang dia punya. Ini secara judulnya ya segala gambar kita nggak melihat dari chi-square ya, tapi nanti kita melihat dari persentase ya. Kita melihat dari tendensi sentral, ada mean ya, kemudian ada median ya, kemudian nanti ada standar deviasi, terus kemudian ada 95 derajat kepercayaan atau coefficient interval. Nah, kalau seandainya deskriptif, itu kita lihat ada gambaran, kemudian kalau ada 2 variabel, kita menggunakan kata hubung dan. Jadi variabel 1 dan variabel 2. Seperti ini. Kalau dia punya 2 variabel. Kalau dia bivariat, ada interaksi ya. Ya, jadi ada interaksi, dia akan kita lihat dengan kata-kata hubungan, kemudian
kita akan tambahkan kata hubungnya adalah dengan. Ya, jadi kalau dia tidak ada interaksi dan, kalau dia interaksi itu adalah dengan. Oke, sekarang itu univariat. Univariat satu variabel tapi tidak berikatan. Kalau bivariat ini satu variabel tapi dia ada ikatan. Kalau multivariat itu seperti yang saya bilang tadi, dia bersama-sama variabel 1 bersama variabel 2 bersama variabel 3 mempengaruhi variabel dependennya. Jadi yang mempengaruhi dependennya ada 3 secara bersama-sama gitu ya. Itu disebut dengan multivariat. Judulnya akan keluar adalah faktor-faktor begitu. Next, nah kita masuk nih di judul ya. Dari judul ini kita punya punya rumus bahwa kata pertama itu menunjukkan metodologi ya. Kata pertama itu menunjukkan metodologi. Jadi metodologi itu yang seperti saya sampaikan tadi. Apakah metodologinya itu sifatnya deskriptif, korelasi, atau metodologinya sifatnya kuasi eksperimen. Kemudian variabel kata kedua itu adalah variabel independen. Ya, kata ketiga adalah kata hubung. Nah, tadi ada dan, kemudian ada dengan. Variabel dependen tadi sudah saya pelajari, dependennya apa. Kemudian ada kata lagi tambahannya adalah pada, dan kemudian kita lihat sampel siapa objek penelitian dan tempat. Nah, ini contohnya. Tadi kita ngomong gambaran body image ya dan harga diri. Jadi kalau misalnya ini adalah metode ya, ini metode penelitiannya. Kemudian di sini variabel independennya. Oke, ini ada dan kata hubung, ini variabel dependennya, ini ada sampel ya, dan ini ada tempat ya, lokasi penelitian. Oke, penjuatan di dalam naskahnya para mahasiswa sekalian itu kita selalu punya filosofi ya, yang namanya segitiga terbalik. Ya, segitiga terbalik ini maksudnya adalah dari yang umum ke yang khusus. Sehingga judul yang tadi ini kita akan coba definisikan dan buat di dalam papernya itu adalah mengikuti dari kaidah penulisan seperti ini supaya lebih rapi dan punya sebenarnya itu estetik ya kalau di saya. Dan yang kedua dia punya filosofi bahwa kita mencerna dari yang umum menuju yang khusus. Oke. Nah, ini untuk masih dalam versinya deskriptif. Ya, kalau deskriptif analitik kita ketemu dengan kata-kata hubungan. Ya, ini metodenya. Jadi kata pertama itu metode. Yang kemudian gagu body image ini adalah variable independent. Ya, kemudian pola asuh variable independent yang kedua. Boleh ya. Kemudian dengan ini adalah kata hubung. Harga diri adalah variable dependent. Kemudian ini adalah sampel. Ini adalah lokasi. Seperti itu. Oke? Ya, kalau multivariat, jadi saya bilang tadi, kalau dia 2, dia 3, sebutkan variabel independen 1, variabel independen 2, sampai dia 3. Tapi kalau dia punya banyak, contohnya, ini variabel independen yang pertama, ini variabel independen yang kedua, ini adalah variabel independen yang ketiga, ini variabel independen yang keempat. Ya, dia punya 4 variabel independen dan 1 variabel dependent. Nah, 4 ini kita bisa ganti dengan kata-kata faktor-faktor yang berhubungan. Oke, jadi kita bisa mensimpelkan. Di latar belakang nanti akan kelihatan faktor-faktor yang mana, di tujuan juga kelihatan, sampai akhir juga akan kelihatan. Tapi di judul, karena ada kaidahnya tidak boleh lebih dari 20 kata, sehingga harus disampaikan dengan mengecilkan menjadi faktor-faktor. Oke. Nah, masuk ke kedua adalah yang korelasi. Oke. Yang korelasi tadi deskriptif ya. Yang korelasi bagaimana? Kalau korelasi sama dengan deskriptif analitik. Dia punya bentukan bivariat dan multivariat. Oke, tidak ada univariat ya, karena univariat hanya milik deskriptif. Kemudian divariat di sini ada korelasi. Oke. Ke multivariat ini faktor-faktor berkorelasi di dalam judul ya, interaksi dan tidak interaksi. Oke. Bivariat berarti di sini kata hubungnya dan ya, kemudian faktor-faktor berkorelasi, ini berhubungan dengan, kemudian ini dengan juga. Oke, ya. Sekarang untuk korelasi bedanya ya dengan
tadi itu kita bicara terkait masalah hubungan. Kalau hubungan itu dengan jenis kata-katanya, jenis skalanya adalah kategori, kita menggunakan kategorik yang lebih bagus ya dibanding dengan yang numerik. Kalau dia skalanya numerik, kita lebih menggunakan memprioritaskan menggunakan korelasi. Karena ada nilai kekuatan yang ada di sana, ketika numerik itu lebih baik kita menggunakan korelasi dibanding dengan hubungan. Tapi kalau hubungan lebih baik untuk yang namanya skala kategori. Jadi perbedaannya di sana. Anda mau menggunakan korelasi atau menggunakan hubungan itu tergantung kepada jenis data yang Anda pikirkan. Kalau lebih baik Anda mencerna berat badan ini secara angka, berarti pakailah korelasi. Kalau lebih baik Anda mencerna secara body mass index seperti obesitasnya yang mau dikaji, pakailah yang hubungan atau pakailah yang sifatnya deskriptif analitik, karena lebih baik kategorik untuk hubungan dan korelasi untuk numerik. Jadi numerik dan kategorik nanti lihat lagi ya penayangan saya tentang skala data ya. Kita punya beberapa skala, ada 4 itu dibagi numerik dan kategorik. Oke, ini yang korelasi. Contohnya ya seperti tadi ada metodologi, variabel independen 1, kata hubung, variabel dependen, dan sampel, kemudian lokasi. Sekarang kita lihat kalau dia bivariat, korelasi. Jadi tadi G2 body image yang awalnya adalah gambaran, hubungan. Kalau dia bentukan korelasi ya kita lihat korelasi. Jadi variabel independen, variabel independen 2, ini 1, dan harga diri adalah variabel dependen. Remaja ini adalah sampel, ini adalah lokasi. Gitu ya. Kalau multivariat ya sama saja, dia punya variabel yang lebih dari 3, kemudian ganti ke oktofaktor, kita tinggal buat yang berkorelasi. Kalau yang tadi berhubungan, ya kata sambungnya lihat ya, ini dengan. Jadi ada aturannya dalam pembuatan judul. Jadi untuk yang memulai skripsi ini harus dipahami dulu, supaya nanti jelas bab 1-nya kemana, bab 2 kemana, sampai nanti bab yang akhir ya dalam membuat. Jadi orang pertama akan lihat judul kita. Kalau judul kita nggak bagus atau judul kita itu tidak sesuai kaidah, orang kan bertanya ngerti nggak dengan apa yang dibuatnya. Biasanya di dalamnya juga tidak paham yang dibuatnya seperti apa. Oke, yang kita masuk lagi yang kuasi eksperimen. Ini saya bilang kalau mahasiswa saya ngambil kuasi eksperimen, nilai amin sudah di tangan. Karena ini punya sebuah effort yang luar biasa untuk mengadakan atau melaksanakan kuasi eksperimen. Kuasi eksperimen ini kata yang dipakai pada judul itu adalah pengaruh ya. Beda dengan yang tadi ada korelasi, ada hubungan. Kalau kuasi eksperimen di judul itu ada pengaruh. Nah, kalau bivariat itu nilai yang diambil pada dua kali pengukuran. Ini ada sampel. Ya, ini anggap kelas A. Kelas A ini mau ada dilakukan intervensi. Jadi sampelnya 1, dia dilakukan pengukuran 2. Kalau tadi dia punya sampel 1, variabelnya banyak ya. Kalau ini sampelnya 1 tapi dilakukan pengukuran. Pengukuran yang pertama punya instrumen yang sama dengan pengukuran yang kedua. Sehingga di dalam penelitian kuasi eksperimen harus bivariat. Minimal ada 2 pengukuran yang dia bahas. Itu yang bivariat. Pada sampel dilakukan 2 kali pengukuran. Pengukuran pertama dan pengukuran kedua. Oke. Instrumen yang dipakai sama-sama P, berarti instrumen yang dipakai adalah instrumen yang sama. Kalau tadi dia tidak sama dipakai instrumennya, karena variabel harga diri beda, gaduan body image beda, ya. Kemudian ideal diri juga beda. Jadi dia beda, masing-masingnya punya perbedaan kuesioner. Tapi gini, kuesionernya 1. Tapi dilakukan pengukuran 2 kali. Kapan 2 kalinya? Kapan titik potongnya? Adalah intervensi, sebelum intervensi dan sesudah intervensi. Seperti itu ya. Nah, kalau untuk pengaruh, kita bisa menggunakan yang paling terbaik sebenarnya adalah numerik ya, karena yang dilihat adalah dari angka yang kecil. Namun untuk yang kategorik pun bisa. Jadi skala yang biasa dilakukan adalah untuk orang-orang yang suka kuasi eksperimen adalah numerik. Namun tidak menutup kemungkinan untuk kategorik juga bisa kita ini. Bedanya nanti adalah diuji. Gitu. Kalau uji nanti kategorik ujinya beda dengan uji numerik. Itu saja bedanya. Kemudian di sini
untuk bivariat itu ada t-test dan ada t-independen. Nah, ini akan dibelajar ada lagi penemuan tentang untuk kuasi eksperimen ya, karena emang agak berbeda. Nah, ternyata untuk kuasi eksperimen ada juga yang memang menggunakan skala yang multivariat. Jadi pengukurannya tidak hanya dua, tapi dengan ini yang sama, dia ada pengukuran untuk ketiga, keempat. Nah, sebelum pengukuran ini ada intervensi. Ini intervensi yang pertama, ini intervensi yang kedua. Berarti pengukurannya dilakukan 2 kali, intervensi dilakukan lebih dari sekali dan pengukurannya dilakukan lebih dari 2 kali. Itu yang disebut dengan multivariat. Nah, di dalam judul akan berbeda adalah efektivitas dan pengaruh. Kalau pengaruh ini biasanya ya ini paling tidak menutup kemungkinan ketemu juga dengan 2 kali pengukuran ya. Kalau ini pengukurannya lebih dari 2 maksud saya. Kalau pengukuran ini adalah 2 kali pengukuran, intervensinya 1. Kalau efektivitas, pengukurannya lebih dari 2 kali, kemudian intervensinya lebih pula dari 1 kali. Nah, ujinya nanti ada lagi pembahasan ya secara ANOVA. Ini next to know dulu ya. Yang kita bahas adalah bab 1 dan judul. Oke, jadi nah, data berpasangan. Ini ada data berpasangan dan ada yang data tidak berpasangan. Contohnya, data berpasangan. Jadi pasien hemodialisa sama-sama dilakukan terapi lavender. Dia mau melihatkan kecemasan untuk pasien hemodialisa dengan penggunaan terapi lavender. Dia melakukan terapi lavender itu satu kali intervensinya. Oke, tapi pengukurannya ada P1 dan P2. Oke, data yang tidak berpasangan. Contohnya, kita mau lihat kecemasan juga untuk mbak ibu yang melahirkan. Kita nggak bisa ngambil pre-nya. Kapan? Sebelum melahirkan, berarti tidak dalam kondisi kala 2. Kalau setelah melahirkan berarti kondisinya bukan kala 2 juga. Sehingga kita akan melihat pada 2 sampel yang berbeda. Kalau ini sampelnya 1, kalau ini sampelnya 2. Intervensi untuk 1 sampelnya yang pertama, kemudian ini intervensi yang pertama untuk sampel yang kedua. Jadi ada 2 sampel yang berbeda, yang sama-sama dikasih terapi lavender 1, yang dikasih satu lagi adalah terapi massage. Yang mau dilihatnya adalah kecemasan. Ini data tidak berpasangan. Kalau berpasangan, sampelnya 1, intervensinya 2, dan kemudian akan menghasilkan intervensi 1, pengukuran 2, jadi menghasilkan 2 data pre dan post. Data tidak berpasangan menghasilkan 2 data juga, tetapi datanya itu diambil pada kelompok yang berbeda ya. Jadi kecemasan setelah melahirkan untuk kelompok 1 dan untuk kelompok 2. Oke. Dia sama-sama melihat kecemasan tapi intervensi yang berbeda. Jadi intervensinya tidak sama dan kelompoknya tidak sama. Nah, kalau misalnya untuk multivariat, pasiennya sama. Oke, tapi dia dilakukan tidak melakukannya bersama-sama, jadi artinya dia dilakukan kontinu. Jadi dilakukan pre, dilakukan terapi lavender, masuk kecemasan P2, dilakukan terapi di sini kecemasannya ketemu 1 ya, di sini pre, ini ketemu kecemasan yang 1 ya, kecemasan 1. Ini kecemasan 2 setelah terapi, dilakukan terapi yang kedua ada kecemasan yang ketiga. Jadi punya 3 kecemasan, terapinya 2 kali. Nah, ini yang disebut dengan multivariat pada kuasi eksperimen. Oke. Kalau di judulnya gimana? Kalau kita ngomong ya, kalau judulnya gimana? Jadi jatuhnya gini. Kalau dia hanya 2 kali pengukuran, oke, 1 kelompok itu atau 2 kelompok itu kita lihat pengaruh terapi lavender. Tapi kalau dilakukan berkali-kali intervensinya, pengukuran juga berkali-kali, kita bisa masuk kepada efektivitas. Artinya gini, melakukan berkali-kali itu bebannya tinggi loh dibanding 1 kali. Kalau 1 kali mungkin saja belum pernah dilakukan, kita mau mencoba dengan versi yang terbaru atau sampel yang terbaru. Tapi kalau efektivitas dia sudah pernah dicoba. Nah, ini kita mau mendapatkan pola yang bagaimana dari percobaan tersebut. Nah, inilah judul-judul yang bisa digunakan sesuai dengan metodologi. Jadi, rumuskan judul itu, tahu dulu variabel yang mana, tahu sampelnya yang mana, kemudian tahu metode yang mana. Mau dipakai
dia hanya standar gambaran, deskriptif saja, atau yang mau diambil itu adalah hubungan, atau yang mau diambil korelasi. Jadi sesuaikanlah dengan apa yang diharapkan oleh para mahasiswa sekalian. Oke, coba kita lihat. Nah, kita masuk ke bab 1. Nah, ini yang mau saya sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada. Untuk penggunaan bab 1 itu apa sih yang kita lakukan? Di dalam bab 1 tadi ya kita punya, ya ini tergantung kepada institusi masing-masing ya. Kebetulan yang saya gunakan itu A, B, C, D, kemudian anakannya 1. Nanti kalau ada anakannya 1 nanti ketemunya dengan angka kecil ya. Kemudian nanti kalau ketemu lagi dengan 1 dalam kurung dan begitu seterusnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini A-nya latar belakang ya. Kita akan B-nya rumusan masalah, tujuan penelitian, nanti ketemu tujuan umum dan tujuan khusus. Manfaat penelitian dan penelitian terkait. Nah, ini biasanya yang muncul nih. Nah, disesuaikan dengan pedoman yang ada. Ada juga yang keaslian penulisan, rumusan masalahnya dibuatkan satu-satu arah hubungannya. Nah, tergantung kepada yang dipakai oleh institusi masing-masing ya. Secara general saya akan menjelaskan terkait masalah bab 1 ini. Kemudian kita lihat latar belakang ya. Kuantitatif itu maksimal 5 lembar. Oke. Kemudian minimal itu 3 lembar. Jadi jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Saya juga pernah melihat itu banyak sekali ada gambar-gambar, ini tergantung kepada yang dipakai di kampusnya masing-masing. Kalau di sosial, saya lihat itu sampai menggunakan data yang ada tabelnya. Boleh saja, tidak ada masalah, tergantung kepada kebutuhannya masing-masing. Kemudian kita melihat satu paragraf demi paragraf ya. Ada paragraf pertama, itu akan dilihat masalah, fenomena, siapa. Oke. Jadi yang di dalam judul tadi kalau misalnya ngebuat fenomena, berarti kan kita udah kelihatan yang mau saya ambil ini adalah hemodialisis. Berarti pasien yang saya ambil adalah pasien hemodialisis. Berarti masalah fenomenanya ada di hemodialisis. Hemodialisis menjadi yang saya akan bahas, yang menjadi bagian yang akan saya selesaikan, yang pasien-pasien hemodialisis. Nah, itu yang akan saya bahas adalah hemodialisisnya duluan. Kemudian paragraf yang kedua, saya mulai untuk bicara tentang prevalensi. Jadi saya ini adalah MDAK ya, dari masalah, dampak, elaborasi, analisis kesenjangan. Jadi yang saya bahas adalah masalah. Masalahnya apa masalahnya? Siapa yang punya masalah? Oke, siapa berarti pasiennya. Pasien siapa? Pasien hemodialisis. Berarti masalah fenomenanya ada di hemodialisis. Nah, kita akan bahas masalah fenomena di mananya, bagian mananya dari hemodialisis gitu. Jadi paragraf pertama kita ngomong secara keseluruhan ya. Kemudian kita ngobrol terkait paragraf kedua prevalensinya. Siapa saja prevalensi yang kita akan bahas, dan itu dari general ke yang khusus ya. Jadi kalau generalnya mau pakai dunia, Indonesia, provinsi, kabupaten, kemudian tempat kita akan melakukan penelitian, dan itulah kita akan ketemu dengan pentingnya studi pendahuluan. Oke, jadi fenomena itu muncul sebenarnya setelah studi pendahuluan, tapi kita punya intuisi bahwa ini muncul masalah dari pengalaman sebelumnya. Jadi penting sekali preklinik untuk melihat pengalaman-pengalaman di komunitas, pengalaman yang ada di rumah sakit, supaya mendapatkan intuisi untuk apa sih yang akan kita teliti. Jadi di studi pendahuluan di sana dan dilihat masalah yang terjadi di sana, itu akan kelihatan angka prevalensinya. Kemudian kita akan mewawancara subjek penelitian yang akan kita teliti, misalnya seberapa jauh masalah itu dikeluhkan dan seberapa jauh masalah itu telah ada dan bagaimana yang telah dilakukan di tempat lahan penelitian kita itu. Itu ada di paragraf kedua ya. Jadi saya bahasnya masing-masing paragraf nih untuk bab 1. Kalau bab 3 itu adalah ada yang kita membahas variabel. Jadi kita bicara terkait yang variabel yang kita bahas itu adalah variabel yang ada di masalah. Jadi kalau di dalam judul ya, jadi kalau misalnya kita ngomongin judul ya, gangguan body image ya, gangguan body image dan harga diri siswa. Berarti yang bermasalah itu gangguan body image-nya kalau ada harga dirinya. Jadi biasanya yang bermasalah itu ada di dalam dependennya. Ya, jadi kualitas hidup. Yang berarti yang bermasalah itu sebenarnya adalah kualitas hidup. Ya, ini yang bisa dipengaruhi oleh si A, si B, si C gitu. Karena yang bermasalah di dalam sebuah penelitian biasanya tergantung kepada dependen dia punya. Jadi sekarang kita lihat kecemasan pasien HD nih. Jadi
di dalam variabel ketiga, kita fenomena yang hemodialisis yang kita akan bahas adalah kecemasannya. Berarti di situ masalahnya. Boleh ya, mahasiswa akan buat di atas. Ketika paragraf 1 tadi, bicaranya langsung sudah hemodialisis dan udah dikaitkan kecemasan, boleh banget. Tapi bisa saja itu akan dikembangkan di paragraf ketiga. Jadi yang satu ngomong hemodialisis, yang ketiga itu ngomongnya sudah mengerucut kepada kecemasan pasien hemodialisis. Saya kasih clue, saya kasih trik ya. Untuk masing-masing variabel, usahakan ini berhubungan seperti ular. Jadi ini berhubungan seperti ular. Jadi kalau bisa, akhir paragraf pertama itu adalah mulainya paragraf kedua. Jadi akar pertama ini dia akan dimulai untuk paragraf yang kedua. Akhir paragraf kedua merupakan bagian dari paragraf pertama di paragraf yang berikutnya. Jadi kalimat pertama di paragraf ketiga. Akhir paragraf ketiga itu harapannya adalah bagian pertama dari paragraf keempat. Jadi mengular dia. Jadi usahakan di paragraf ketiga ini itu dengan awal paragraf kedua itu nyambung. Ya, dibuatkan sedemikian rupa sehingga ketika dia dihilangkan, dia bisa dikatakan bahwa ini esensial. Kalau dihilangkan, paragraf berikutnya nggak berjalan dengan baik. Nah gitu. Nah itu triknya dari saya ya, supaya bab satunya punya pemahaman yang baik gitu. Paragraf ketiga ini adalah paragrafnya kita masih bicara terkait yang tadi kecemasan, di mana kita sudah masuk ke dalam akhir sesi masalah. Jadi yang saya pakai tadi MDA. Jadi untuk paragraf 1 dan sampai paragraf ketiga kita masih membicarakan masalah. Makanya penting fenomena apa yang mau dilihat. Di situ ketemulah variabel sampel, ketemu sampel, masalah di sampel, prevalensi sampel, dan variabel dependen. Kemudian masuk ke dalam paragraf keempat, dependen tadi, masalah yang ada di dependen tadi tentang kecemasan HD, dampaknya apa? Sehingga ketika ditanya, itu urgensi masalahmu ada di jawabannya di dampak ini. Mulai ini ada kita mencari jurnal yang mengaitkan terkait masalah kecemasan. Apa yang dampaknya? Pasien bisa mati, depresi dan lain-lain, tidak ada keinginan untuk sembuh, motivasi rendah, sehingga kita bilang bahwa ini esensial. Kalau kita nggak ngomongin kecemasan HD, pasien ini bisa mati, misalnya gitu. Atau pasien ini bisa kayak mayat hidup, karena sedikitnya dia nggak punya ruh lagi untuk bisa hidup. Ya, dia hanya menjalankan sisa-sisa umurnya tanpa kegembiraan yang dia punya, karena berkaitan dengan kecemasan yang dia punya. Nah, itu adalah esensial masalah yang ngomongnya di D. Oke, setelah di D, kita ngomong elaborasi. Nah, elaborasi inilah yang kita bicarakan variabel independen yang kita punya. Bahwa kecemasan ini penting sehingga harus kita tangani. Nah, faktor-faktor menyebabkan kecemasan ini adalah sebab bla bla bla. Nah, kita bahas dependennya dan kita bahas solusi. Kalau di kuasi eksperimen kita bahas secara dampak, setelah itu kecemasan dapat kita kelola dengan menggunakan terapi non farmakologis dan farmakologis. Karena keperawatan jalurnya non farmakologis, bicarakan non farmakologis. Tapi keduanya tetap disampaikan bahwa terapi kecemasan itu adalah ada farmako dan non farmako. Nah kayak gitu. Solusinya ada di paragraf kelima. Ini masing-masing bisa dikembangkan paragraf ya. Ingat, satu paragraf itu minimal ada 8 kalimat. Jadi jangan satu paragraf satu kalimat. Itu belum masuk ke dalam satu paragraf. Jadi minimal paragraf itu adalah 8, maksimalnya 8, minimalnya adalah 4 sampai 5. Jadi kalau kurang dari ini, itu belum merupakan paragraf yang bagus gitu ya. Nah inilah paragraf yang ke-6 ya. Ini kita masuk ke dalam paragraf yang ngomongin analisis kesenjangan. Studi pendahuluan diomongin di sana. Kenapa kita pilih lokasi itu? Apa yang kita dilihat di sana? Studi yang mengatakan bahwa di sana perlu dilakukan penelitian apa? Silahkan disampaikan di dalam studi penelitian. Ini paragraf yang ke-6. Sehingga minimal ya mahasiswa ngebuat bab 1 itu adalah 6 paragraf. Satu paragraf minimal 4 sampai 5 kalimat. Kalau lebih boleh, tapi tidak boleh lebih 5 halaman ya, untuk keperawatan dan kesehatan ya. Kalau untuk FKM, teman-teman FKM juga banyak yang menjelaskan. Kenapa? Karena ini tergantung kepada data yang dipakai. Apakah data sekunder atau data primer. Kalau data sekunder sebenarnya kan penelitian data primer itu penelitian ini adalah mengambil data. Tapi teman-teman data sekunder, dia udah data-datanya dulu, baru dilakukan penelitian. Jadi waktu dia penelitian adalah mencocokkan beberapa data-data yang dia punya. Sehingga di awal bab
satunya dia sudah bisa menjelaskan data yang sudah dia punya. Dia ambil data BEJ 5 tahun terakhir, dia sudah tidak melakukan penelitian lagi karena penelitian yang dilakukannya, pengambilan data sudah diambilnya dari data sekunder. Jadi data sekunder itu dia udah punya tanpa harus menunggu dia itu proposal selesai dia sudah punya, sehingga di dalam bab satunya pun lebih kaya lagi membahas terkait kondisi currently terkini di mana dia akan melakukan penelitian. Nah, seperti itu contoh gambaran, sehingga kita tidak bisa mencampur adukan ya antara penelitian data primer, data sekunder beberapa fakultas karena sudut pandangnya berbeda. Di tempatnya saya nggak terbiasa nih data sekunder. Kemarin kita coba data sekunder. Nah, sampai dosen-dosennya pun itu bingung dengan penggunaan data sekunder karena memang harus punya pengalaman lagi dan harus belajar lagi terkait itu karena tidak terbiasa menggunakan data sekunder. Bukan berarti data sekunder tidak bisa dilakukan mahasiswa S1. Nah, itu salah ya. Karena mahasiswa S1 di fakultas yang lain pun sudah menggunakan data sekunder menjadi bagian dari penelitiannya. Kalau di keperawatan boleh nggak? Boleh banget karena kita punya Riskesdas. Kita punya BPS ya, kita bisa menggabungkan data-data Riskesdas itu yang sudah dicari oleh enumerator yang dilakukan serempak satu Indonesia, data-data sekunder itu bisa kita olah, namun memang belum terbiasa saja, sehingga ini menjadi chance untuk kedepannya bisa saja penelitian itu diarahkan kepada data sekunder, seperti itu. Nah, ini rumusan masalah ya, jadi rumusan masalah ini di dalam penelitian itu harus ada pertanyaan penelitian ya. Jadi dia mengulang latar belakang tersebut, intisarikan jadi satu paragraf. Dengan sistematikan yang sama, paragraf 1, 2, 3, tapi dalam bentuk kalimat sendiri, sehingga ya ini triknya, fun fact-nya adalah ketika penguji menanya, apakah fenomena yang Anda punya, kalau rumusannya masalahnya itu bisa dibuat dengan baik, itulah fenomenanya. Oke, jadi kalau teman-teman bisa membuat ini, membuat satu paragraf berasal dari latar belakang seluruhnya, teman-teman sudah bisa membuat menjawab pertanyaan penguji apa fenomena selanjutnya. Kemudian bagaimana dengan judul? Ya, jadi bagaimana dengan judul ini adalah pertanyaan penelitian. Ini harus ada dalam penelitian, sehingga di dalam rumusan masalah ada beberapa paham yang hanya ngomongin pertanyaan penelitian saja. Jadi kalau misalnya dari data di atas sehingga saat peneliti terkait akan melihat bagaimana pengaruh kayak gitu. Tapi kalau misalnya dibuat lebih ekstern ya, lebih panjang, itu mengulang latar belakang dalam bentuk 4 sampai 5 kalimat dan diakhiri pertanyaan penelitian. Itu baru rumusan masalah yang bagus. Ada lagi rumusan masalah yang akan menjabarkan satu persatu. Ya, dia akan melihat bagaimana si A, si B, si C, si D gitu. Namun, ada juga baiknya kalau itu menjadi bagian dari tujuan penelitian. Nah, di tujuan penelitian ini tergantung ya. Jadi masing-masing beda, bivariat beda, multi beda, korelasi beda. Karena ini relate-nya sama pembahasan nantinya. Jadi ini harus diperhatikan. Tujuan umum ini adalah punya rumus ya. Tambahkan menganalisis, copy paste aja judulnya. Sudah oke tuh. Jadi tujuan umum tinggal menganalisis ya, kita copy paste judul. Jadi nanti himbauannya adalah menganalisis plus judul seperti itu ya. Jadi nanti juga di tujuan khusus ini kita akan breakdown. Nanti kata-kata untuk A, B ini adalah tergantung kepada variabel independen dan dependennya. Jadi mendeskripsikan variabel independen pada sampel plus tempat. Jadi nanti mendeskripsikan variabel dependen plus sampel tambah tempat. Nah, kalau untuk CDE nanti kita breakdown satu-satu. Menganalisis variabel 1, variabel independen 1 dan variabel dependen tambah sampel tambah tempat, menganalisis variabel independen 2 dengan variabel dependen pada sampel pada tempat. Begitu juga untuk 3. Kalau di sini ada 3 variabel ya. Jadi contohnya seperti ini. Tujuan umum penelitian ini dalam menganalisis ya, jadi tinggal plus judulnya. Tujuan khususnya ini ada beberapa variabel yang disebutkan, mendeskripsikan gangguan body image, ini variabel independen kan semuanya. Untuk yang B ini adalah variabel dependennya, sedangkan yang CDE tergantung banyak dari variabel ini yang dihubungkan. Kalau ini 1, ini 2 ya, kemudian harga diri berarti ini 1, gangguan body image dan harga diri, pola asuh dan harga diri. Nah, kalau mau ada 3 ya 3
Jadi pekerjaan orang tua dan harga diri. Jadi tergantung saja dengan berapa variabel independen yang kita punya. Jadi tujuan khususnya akan bertambah kalau variabel kita juga akan bertambah, seperti itu. Nah, ini tidak ada ya menganalisis yang variabel yang paling dominan. Nah, itu untuk yang multivariat. Di sini F-nya adalah menganalisis variabel yang dominan. Itu perbedaan antara bivariat dan multivariat gitu. Kalau kuasi eksperimen ini agak berbeda. Jadi tujuan umumnya tadi menganalisis plus judul ya. Ini judul ya, tinggal di copy paste aja. Tujuan khususnya nanti mendeskripsikan kecemasan sebelum dan sesudah. Artinya ini adalah variabel, bisa dikatakan satu variabel saja. Jadi ini yang disebut dengan univariat. Nah, yang B-nya menganalisis perbedaan, inilah yang bivariatnya. Sehingga yang sebelum dan sesudah ini yang kita gabungkan, seperti itu. Oke. Manfaat penelitian, ada manfaat praktis dan ada manfaat teoritis, tergantung kepada yang yang kita punya. Kalau manfaat praktis itu untuk praktik yang bisa kita praktikkan gitu ya. Kalau teoritis adalah pengembangan dari ilmunya sendiri, seperti itu. Penelitian terkait, ya ini kita gunakan minimal 3 jurnal. Yang diambil itu adalah satu, metodenya, sampelnya, variabel. Dan kita lihat ada analisis persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang kita punya. Jadi itu isinya. Jadi nanti dibuat penelitian Savitri misalnya, judulnya apa, kemudian perbedaan dan persamaan penelitian, ini yang kita akan bahas. Metode saya dan metode penelitian ini berbeda, sampel saya siapa, sampel penelitian ini siapa, variabel saya dan variabel penelitian yang saya ambil itu, dan tempat yang saya ambil, dan bagaimana tempat yang penelitian yang terkait kita. Jadi tidak dalam satu tidak bilang abstrak, nilai abstraknya tidak, tapi lebih membandingkan penelitian kita dengan penelitian yang dipunyai. Oke, semoga bisa membantu rekan-rekan sekalian dalam pembuatan bab 1 ya. Dan ini bisa saja dimaknai. Bila ada pertanyaan silahkan di bukan di WA ya, di DM aja Instagram saya, Kiki Savitri. Jadi insya Allah nanti kita akan banyak berbincang lagi terkait metode penelitian. Oke, good luck dan selamat pagi.